Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita bertemu lagi pada mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengendalian produksi atau Production Planning and Controlling atau biasa disingkat dengan PPC. Oh iya, pokok bahasan kita ini sudah pokok bahasan ke-6 ya. Nah, adapun sub pokok bahasan yang akan saya jelaskan kali ini itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan agregat, kemudian jadwal produksi induk atau MPS atau Master Production Schedule, kemudian perencanaan kebutuhan bahan atau MRP atau Material Requirement Planning, perencanaan kapasitas, dan penjadwalan dan pengendalian produksi. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang PPC ini, kalian bisa lihat gambar berikut ini dulu ya. Pokok bahasan kita hari ini itu adalah PPC, yaitu Production Planning and Control atau perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, minggu-minggu yang lalu kalian sudah sama-sama mendiskusikan tentang bagaimana merencanakan produk. Kemudian setelah kita rencanakan, kita harus memilih proses produksi apa yang paling cocok dengan produk tersebut untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian kita juga sudah melakukan penentuan layout dan juga perencanaan lokasi. Jadi proses produksi yang berbeda itu pastinya akan memerlukan tata letak ataupun layout yang juga berbeda. Nah, kemudian kalian juga saya sudah ajarkan bagaimana caranya melakukan peramalan permintaan. Jadi pada saat kita mau menghasilkan satu produk, sebelum melakukan kegiatan produksinya, kita sudah harus tahu berapa banyak produk tersebut akan kita produksikan. Nah, perencanaan produk, kemudian pemilihan proses produksi, penentuan layout, dan peramalan permintaan, itu semuanya adalah merupakan input atau hal-hal yang dibutuhkan pada saat kita melakukan kegiatan produksi. Ya, nah, jadi hari ini bisa dikatakan bahwa kita akan melakukan kegiatan produksi. Hal-hal seperti apa yang harus kita perhatikan pada saat kita mau melakukan kegiatan produksi, ya. Nah, sebelum kita lihat item-item apa saja, ya, yang harus kita pertimbangkan atau perhatikan di dalam melakukan kegiatan produksi, saya mau kalian membaca terlebih dahulu latar belakang yang akan saya tampilkan ini. Ketika General Motor atau GM melakukan joint venture dengan Toyota Motor Company atau TMC untuk memproduksi Nova, jadi Nova adalah produk hasil joint venture antara GM dan TMC. Mereka berharap bahwa Nova akan menjadi pemimpin bagi strategi mobil kecil. GM telah memiliki pabrik dengan kapasitas produksi 20.800 Nova per bulan. Jadi GM sudah memiliki pabrik dan pabriknya ini bisa memproduksikan mobil Nova sebanyak 20.800 unit mobil per bulan. Banyak sekali ya. GM dan TMC merencanakan produksi yang lebih besar dengan harapan memenangkan kembali pembeli impor. Sayangnya, permintaan awal atas mobil baru tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan cepat persediaan melampaui 160% dari tingkat normal. Beberapa konsumen potensial nampaknya lebih menyukai Toyota Corolla Jepang yang lebih murah. Dengan tingkat penjualan yang rendah, perencana produksi harus meninjau kembali
rencana produksi agregat mereka, serta menyesuaikannya dengan jam kerja dan pembelian bahan. Berdasarkan latar belakang yang kalian sudah baca, kalian bisa melihat bahwa perencanaan produksi itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena permintaan ini sebenarnya nanti akan ada di pokok bahasan manajemen permintaan, ya. Tetapi intinya di sini, apabila terjadi perubahan, ya, pada kapasitas produksi ataupun pada permintaan dari konsumen, maka bagian perencana produksi itu harus melakukan peninjauan kembali tentang menyangkut rencana produksi agregat yang mana mereka harus sesuaikan dengan jam kerja dan pembelian bahan, ya. Nah, pengertian dari PPC ataupun perencanaan dan pengendalian produksi itu adalah satu aktivitas yang merencanakan dan mengendalikan bahan-bahan atau material yang masuk, kemudian prosesnya dan keluar dari sistem produksi sehingga nanti permintaan pasar itu dapat dipenuhi dengan dalam jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, serta biaya produksi yang paling minimum. Nah, tujuan perencanaan dan pengendalian produksi itu banyak, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Antara lain di sini, apabila kita bisa merencanakan dan mengendalikan produksi dengan baik, maka itu bisa membantu pabrik agar dapat menguasai pasar secara luas. Nah, kemudian yang paling penting di sini itu juga untuk memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Nah, yang lain PPC ini tujuannya untuk meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk seperti umpamanya fungsi dari waktu. Nah, kemudian bisa juga di sini untuk memonitor permintaan aktual. Kemudian bisa untuk menetapkan sistem persediaan yang paling ekonomis. Nah, bagaimana caranya menentukan sistem persediaan yang paling ekonomis? Ini nanti kita bisa lihat di dalam manajemen permintaan. Nah, kemudian tujuan yang lain itu juga bisa untuk menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Nah, seperti kalian ketahui bahwa permintaan dari konsumen itu bisa bervariasi, ya. Ada memang perusahaan yang permintaannya itu tetap atau konstan, tetapi ada banyak sekali perusahaan yang permintaannya itu bervariasi, ya. Kadang ada yang musiman. Nah, kalau seperti yang musiman itu ada waktunya permintaan itu tinggi sekali dan ada kalanya permintaan itu rendah. Nah, itu harus dilakukan perencanaan produksi yang baik, ya. Nah, kemudian tujuan lain dari PPC itu adalah membuat jadwal produksi. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya membuat jadwal produksi. Kemudian bagaimana caranya melakukan penugasan. Penugasan di sini maksudnya bagaimana kita menugaskan karyawan-karyawan kita ataupun SDM kita untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian kita juga bisa tahu beban yang harus ditanggung oleh satu mesin serta tenaga kerja secara lebih terperinci. Nah, gambar di atas itu bisa kita jelaskan seperti ini, ya. Jadi kalian bisa baca di situ ada kegiatan produksi, kemudian ada perencanaan produksi, dan selanjutnya ada perencanaan agregat. Nah, jadi input dari kegiatan produksi itu adalah yang saya sudah jelaskan tadi di awal, ya, bahwa harus ada perencanaan produk, harus ada proses produksi, kemudian ada tata letak dan ramalan permintaan. Nah, kita perlu masukan-masukan ini sebelum melakukan kegiatan produksi. Nah, tetapi sebelum kegiatan produksi itu dilaksanakan atau dilakukan, kita perlu melakukan yang namanya perencanaan produksi, ya. Nah, apa input dari perencanaan produksi ini?
Adapun input dari perencanaan produksi itu ada dua, ya, yaitu ramalan permintaan, ya, dan kapasitas perusahaan. Nah, ya. Nah, kemudian setelah perencanaan produksi ini kita lakukan, berikutnya kita akan dapatkan perencanaan agregat. Nah, apa input dari perencanaan agregat? Input dari perencanaan agregat itu adalah MPS atau Master Production Schedule atau jadwal produksi induk. Kemudian kita juga perlu inputnya di sini itu adalah perencanaan kebutuhan bahan dan juga nanti ada perencanaan kapasitas. Nah, berikutnya kalian bisa lihat ada flowchart of aggregate planning dan master schedule atau bagan alir perencanaan agregat dan jadwal induk. Nah, dari bagan ini kalian bisa lihat ya bahwa pertama-tama coba lihat di bagian atas ya, di situ adalah market environment. Jadi bagaimana keadaan pasar, kemudian ada forecast. Jadi dengan melihat bagaimana keadaan konsumen, ya, kita bisa melakukan forecast ataupun peramalan. Nah, di sisi kanan kalian bisa lihat di situ ada resources based and technology, yaitu kebutuhan sumber daya dan teknologi. Kemudian ada capacity. Nah, capacity ini berupa apa? Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan, bahan-bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan kemudian capitalnya. Nah, keempat unsur ini nanti yang akan memunculkan ya atau akan melahirkan perencanaan produksi agregat. Apa itu perencanaan produksi agregat? Jadi rencana produksi agregat ini adalah rencana produksi secara keseluruhan. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Nah, dari aggregate production plan, kita akan bisa membuat master production schedule atau jadwal produksi induk atau MPS. Nah, kalau kita sudah punya MPS, kita nanti akan tahu bagaimana caranya menentukan kebutuhan bahan atau MRP, Material Requirement Planning, serta kita juga sudah bisa menentukan berapa kebutuhan kapasitas atau merencanakan kebutuhan kapasitas atau capacity requirement planning ataupun dikenal dengan nama CRP. Nah, market environment, kemudian forecast, kemudian resource based and technology, kemudian capacity, itu semua masuk ke dalam rencana jangka panjang. Sementara aggregate production plan dan master production schedule itu adalah rencana jangka menengah. Sedangkan MRP dan CRP itu adalah perencanaan jangka pendek.